ya berarti harus kita berpikir bagaimana menanggulangi atau mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Pajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Nggak bosan ya ketemu lagi dengan saya, tetap pembahasannya soal kesehatan. Karena ingat, dengan sehat itu kita bisa berbagi manfaat. Dengan sehat masih banyak orang yang membutuhkan edukasi tentang kesehatan. Dengan sehat juga kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang tercinta. Sahabat, ketika misalnya seseorang didiagnosa menderita hipertensi atau yang biasa kita sebut dengan istilah darah tinggi, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau kita sebagai penyintas yang pernah menderita atau sedang menderita, ya berarti harus kita berpikir bagaimana menanggulangi atau mencari solusinya. Yang pertama, solusi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki pola makan. Pola makan ini sangat luar biasa. Kita harus lihat fakta dan mitosnya. Karena ada beberapa sumber yang mengatakan contoh mengkonsumsi daging kambing bisa mengakibatkan hipertensi. Setuju nggak? Coba yang setuju komen, yang nggak setuju berikan alasannya. Ternyata andai kata daging kambing ini mengakibatkan hipertensi, mungkin Rasulullah tidak akan menyukai hidangan berbahan dasar daging kambing. Jadi daging kambing itu tidak menjadi salah satu pencetus terjadinya hipertensi. Kenapa orang bisa mengidentifikasikan bahwasanya hipertensi itu identik dengan kambing? Karena pertama mungkin protein hewani yang tinggi, ya, kandungan di dalam daging kambing ini bisa memicu tingginya tekanan darah. Tapi kalau kita lihat, apa yang ada kandungan di dalam daging kambing ini justru dibutuhkan oleh tubuh. Sebagai apa? Sebagai nutrisi. Yang jadi masalah itu ketika misalnya kambing yang dikonsumsi ini nggak sesuai speknya. Contohnya apa ya? Contoh gini, kalau di luar orang mengkonsumsi daging kambing itu yang dimakan ya dagingnya aja, daging khas dalam, bahkan hanya paha belakang, ya. Kok di kita kan enggak. Yang dimakan disebut daging kambing itu bukan hanya dagingnya, bisa jeroannya, bisa ususnya, ya, bisa kulitnya, apa saja gitu. Kalau bisa semua bisa dimakan, bisa dikunyah, pasti mereka akan makan semua. Dan kalau kita lihat lagi di beberapa tempat olahan daging kambing itu, kalau yang pernah ya di luar itu, dia pasti ada hubungan dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran. Misalnya kalau di sate dia ada daging, kemudian ada nanas, ada daging, ada bawang bombay. Ternyata sayur-sayuran yang ada di dalam hidangan itu juga membantu menetralisir dari kandungan protein yang tinggi itu. Nah, jaga makan itu seperti apa? Tubuh kita ini terdiri dari cairan. Ketika cairan ini terserap, ya, ini yang bisa mengakibatkan tensi jadi tinggi. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah hindari makanan-makanan yang mengandung garam. Karena yodium itu, ya, di dalam darah itu dia akan menyedot cairan, dan itu yang mengakibatkan kadar darah akan menjadi tinggi. Kedua, makanan-makanan yang tinggi lemaknya dalam jangka waktu yang berturut-turut. Jadi selama makan dagingnya itu hanya 1 minggu 1 kali, kemudian dibarengi dengan olahraga, sayurannya juga ada, saya pikir itu nggak jadi masalah. Jadi masalah itu ketika kita makan makanan yang proteinnya tinggi, ya, lemaknya tinggi, kita nggak olahraga, nggak makan sayuran gitu. Karena kita ini bukan diciptakan sebagai karnivora. Beda sistemnya. Kalau kita lihat singa, kalau makan daging, apa yang dilakukan oleh singa ketika selesai makan daging? Dia bobo. Nah kalau kita, ya pasti jadi bobo juga, akhirnya nggak bisa aktivitas. Karena sistem pencernaannya berbeda. Jadi perbaiki pola makannya. Makan makanan yang dengan gizi seimbang. Ada apa? Ada karbo di dalamnya. Ada apa lagi? Ada protein di dalamnya. Ada apa lagi? Kemudian ada serat-seratan. Kemudian yang kedua apa? Pola hidup. Lakukan olahraga. Olah fisik. Ya, olah fisik paling tidak kita lakukan 30 menit 1 hari untuk mengolah, ya, kardio yang ada di dalam tubuh kita ini. Ketika kardionya tuh bagus, ya, jantungnya bagus, darahnya lancar, insya Allah penyakit itu akan jauh datangnya. Saat ini kan orang sulit untuk berolahraga, selalu mencarikan alasan, selalu memberikan dalil agar dia tidak melakukan olahraga.
Nah, mulai hari ini yuk sama-sama 30 menit paling tidak satu hari. Kemudian apa? Pola pikir. Ya, pola pikir, jangan terlalu banyak memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Walaupun manusia itu harus berpikir. Kalau tidak berpikir, dia akan mudah pikun. Tapi paling tidak jangan memikirkan ya gosip, pembicaraan tetangga, apapun yang terjadi di kehidupan yang harusnya bukan otak kita yang memikirkan, kita ikut memikirkan. Dan yang paling utama, berpikir positif. Karena dengan berpikir positif, tubuh kita akan menjadi sehat. Otak kita ini akan menjadi otak yang cerdas, menghasilkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Baik, sahabat, pertahankan ya. Yang terpenting bukan dari mengatur pola makan yang ekstrim, bukan dari olahraga yang ekstrim, tapi dari komitmen untuk melakukan pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.